Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Curhat Mbak. Wah. Istri saya sering nuduh saya nggak ngasih nafkah. Istri saya sering nuduh saya nggak ngasih nafkah. Padahal dulu ketika mulai kerja saya yang kasih modal. Alhamdulillah berjalan lancar. Apakah hal seperti itu sebagai suami, saya sebagai suami masih wajib memberi nafkah? Pada prinsipnya suami itu punya kewajiban memberi nafkah. Pada prinsipnya, pada prinsipnya nafkah untuk keluarga tanggung jawab suami. Ini pada prinsipnya, prinsip dasarnya. Illa kecuali kalau tidak mampu. Tidak mampu ini macam-macam, karena uzur, karena sakit, dan seterusnya, karena memang tidak mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Maka kewajiban ini bisa gugur. Nah kalau gugur terus bagaimana? Misalkan suami karena sakit sehingga tidak bisa bekerja, karena sakit tidak bisa bekerja, tidak bisa memberi nafkah istrinya. Kebetulan istrinya sehat, istrinya kebetulan bisa bekerja. Kemudian istrinya bekerja, hasil dari kerja istrinya ini untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, termasuk suaminya. Maka bagi seorang istri yang bekerja seperti ini pahalanya double. Pahala pertama, pahala ketaatannya kepada suami. Dua, pahala menghandle, apa bahasa Indonesianya, mengambil alih, menggugurkan kewajiban yang mestinya diemban oleh suami, tetapi dipikul kewajiban itu oleh istri, maka punya pahala double. Punya pahala double. Paham ya? Ini pada prinsipnya suami tetap berkewajiban, kecuali kalau ada uzur syar'i seperti yang tadi saya sampaikan di antaranya. Kembali ke pertanyaan. Dulu istrinya mau bikin usaha, modali oleh suami. Alhamdulillah seperti yang dituliskan, usahanya sudah berjalan. Intinya berarti sudah ada hasil. Mungkin suami melihat, mungkin suami melihat, oh sudah ada hasil cukup ya alhamdulillah, mungkin loh. Kemudian suami kadang-kadang punya uang, kadang-kadang mungkin tidak. Mungkin lebih banyak tidak punya uang misalkan. Kemudian biasanya setiap bulan ngasih atau setiap minggu ngasih, kemudian mulai tidak ngasih duit. Karena memang tidak punya uang misalkan. Istri sudah bekerja, bagaimana ini? Monggo musyawarah. Musyawarah. Kalau memang suami ini tidak memberi nafkah dengan alasan karena istri sudah bekerja dan cukup, maka hal itu belum menggugurkan kewajiban sebagai suami yang punya kewajiban memberi nafkah. Kecuali kalau kemudian musyawarah, mah, bu, kamu kan sudah mulai kerja, sudah ada hasilnya alhamdulillah sudah lumayan. Saya kebetulan lagi kena PHK misalkan. Saya tidak usah ngasih uang belanja ke kamu ya. Boleh. Tidak apa-apa mas, tidak apa-apa. Udah, ya, alhamdulillah ini hasil usaha saya sudah jalan. Bahkan untuk makan anak-anak cukup, alhamdulillah. Mas santai saja. Saya tidak usah dipikir. Tidak apa, selesai. Gitu. Yang penting ada rembuknya. Tapi prinsip dasar suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah.
Sebab harta istri mutlak kepunyaan istri, tetapi sebagian dari harta suami adalah milik istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Hari selalu sehat. Ya matur nuwun, terima kasih. Allahumma amin. Tanya Bah. Wow. Sekarang lagi santer di berita medsos tentang program makan siang gratis yang dananya diambilkan dari uang Basnas. Makan siang gratis yang diambilkan dari uang Basnas. Basnas itu singkatan apa? Badan Amal Zakat Nasional. Nah, Basnas. Program makan siang gratis dari pemerintah itu dananya diambilkan dari Basnas. Bagaimana hukumnya? Haram. Haram. Total haram, totality haram. Kalau masih belum yakin haram. Haramun qat'an, haramun jiddan, haram sekali. Sebab yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat. Kalimatnya ingat, Badan Amil Zakat. Zakat ini sumbernya dari mana? Umat Islam. Zakat hanya boleh diterimakan kepada umat Islam. Zakat hanya boleh diserah terimakan kepada umat Islam. Jadi kalau program makan siang itu menggunakan uang Basnas haram. Sebab satu, boleh jadi yang menerima makan siang bukan orang Islam. Yang kedua, zakat mal itu tidak boleh diterimakan atau tidak boleh diserah terimakan kepada orang yang berhak menerima kecuali dalam bentuk uang atau emas. Paham? Zakat mal ini tidak boleh diserah terimakan kepada yang berhak menerima kecuali dalam bentuk uang atau emas. Saya ulang, zakat mal tidak boleh diserah terimakan kepada yang berhak menerima kecuali uang atau emas. Paham? Ya. Jadi kalau uang zakat ini Anda berikan beras, Anda masak kemudian Anda berikan kepada orang sebagai bentuk zakat, haram, tidak sah. Paham ya? Awas, hati-hati yang pejabat-pejabat, jangan mau terlibat. Kalau sampai Anda ikut terlibat, dituntut nanti di akhirat. Haram. Apalagi program zakat, program makan siang ini adalah program kampanye mereka. Ya mereka yang tanggung jawab loh. Kenapa diambilkan dari Basnas? Kan gitu ya? Loh, ini mudeng pora loh Pak. Aku ngotot. Ini mudeng pora. Loh, kalau saya jadi presiden nanti saya punya program makan siang gratis. Ternyata entah bagaimana caranya diputuskan terpilih. Ya wes, sesuai janjimu, wong ini janjimu dewe. Maka program makan siang gratis, ya pikiran nganggo kowe sak timmu. Aja ngrecoki Basnas. Gitu. Nekat haram. Haram. Nah, nekat pantas dituntut. Kalau tidak bisa dituntut di dunia, gantung ning akhirat. Ora percaya bedil ndase. Oh tenan, orang mau dibedil dibecek barang yang ndase. Tenan itu. Ustaz kok kasar, ngene kudu kasar, orang kasar. Asyidda wa 'alal kufar. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wa 'alal
alal kufar. Asyidda ini apa? Diartikan kejam boleh, tegas boleh, kasar pun tidak apa-apa. Dengan orang kafir itu harus tegas, kasar ora apa-apa, kafir. Wis sujud karo pengirane ra gelem, aku kan harus karo kowe. Kan gitu ya? Kejam enggak apa-apa. Tetapi dengan sesama muslim, dengan sesama mukmin, rohama ubainahum. Dengan sesama kita ini wajib untuk saling mengasihi, saling asuh, ya, saling reksa, saling lembut, saling menjaga. Begitu. Udah nggak? Lu rasa mancing-mancing aku emosi, mah. Pertanyaanmu kita ya cerdas, nggak emosi. Napa kita? Kok katanya mau bikin dari ruang bahasa nggak apa? Apa ada beritanya di medsos? Izin tanglet Abah, satu, apakah perbedaan wudhu untuk laki-laki dan perempuan? Apakah perbedaan wudhu untuk laki-laki dan perempuan? Apakah perbedaan wudhu untuk laki-laki dan perempuan? Tidak ada perbedaan. Wudhu laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan, sama. Membasuh wajah, ya, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, ya, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, membasuh kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang sering terjadi ini perempuan khususnya. Ini supaya hati-hati. Kalau laki-laki paham, insya Allah. Kewajibannya itu wamsahu biruusikum, basuhlah atau usaplah, ya, kepalamu. Das itu. Ora apa-apa aku ndas-daskin dasku dhewe ora apa-apa to. Aku ora ngelok kowe kok. Das itu ini, das. Jadi ketika wudu, wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu, diusap. Yang disunahkan ngusap itu dari depan ke belakang, dibalik ke depan lagi. Jadi begini, putar lagi, diusap. Kepalanya yang diusap. Meskipun kena rambut tidak apa-apa, karena memang rambut kelap di kepala. Ya. Meskipun kena rambutnya tidak masalah. Meskipun rambut itu, karena memang rambut itu di kepala. Yang tidak boleh itu mengusap rambut. Yang laki-laki yang rambutnya gondrong atau apalagi perempuan, karena sudah kadung dandan mau jagong, waduh, wudu sih lali. Wudu itu ketika membasuh kepala, ternyata ketika mengusap kepala cuma diambil ujung rambutnya, dibasuh pik, tidak sah. Tidak sah. Ya, tidak sah. Karena perintahnya itu mengusap kepala, wamsahu. Masaha itu mengusap begini. Kepala, bukan rambut. Paham ya? Yang terakhir, Rasulullah mewanti-wanti tentang membasuh kaki. Dalam sebuah hadis disebutkan, awas, hati-hati. Kira-kira artinya begitu. Hati-hati, jagalah tumitmu dari siksa api neraka. Apa maksudnya sabda Rasulullah ini? Maksudnya adalah ketika berwudu jangan sampai tumitnya tidak terkena air wudu. Karena mungkin ceroboh, tergesa-gesa ketika membasuh kaki, jerik-jerik, lari. Tumitnya tidak kena air wudu, maka tidak sah wudunya. Sampai Rasulullah dalam sabdanya, hati-hati,
awas tumitmu jangan sampai terkena api neraka. Karena sebab air wudu tidak merata sampai tumit. Tumit itu apa nggih? Tungkak. Tungkak ini jangan sampai tidak kena, harus merata sampai mata kaki. Jadi intinya wudu laki-laki atau wudu perempuan sama, ya. Wudu perempuan sama. Yang namanya wajah itu bagian depan dari kepala yang tidak ditumbuhi rambut itu namanya wajah. Sini, bagian depan dari kepala yang tidak ditumbuhi rambut namanya wajah. Ini. Terus sini sampai pangkal leher, ya. Perbatasan antara kepala dengan leher ini, sambungan ini. Ya. Ada yang menyebutkan yang namanya wajah itu yang miring ini, ada yang menyebutkan sampai telinga. Ada yang menyebutkan sampai gudeg, tahu gudeg? Apa namanya ini? Cambang. Jamban WC, Bro. Hah? Jambang. Inilah gudeg bahasa Jawanya, bahasa Prancis gudeg. Ini. Ada yang menyebutkan sampai sini, sampai gudeg, ada yang menyebutkan sampai telinga. Daripada ragu sampai telinga wis ngono wae penak. Ya, paham ya? Paham. Jadi bagian depan kepala yang tidak ditumbuhi rambut itulah namanya wajah. Bila rambutnya potol nganti tekan semene. Ya, tapi hitungan yang normal saja. Peranaan kethek. Rambut kan kene. Yang normal saja. Jadi intinya bagian depan kepala yang tidak ditumbuhi rambut itu namanya wajah. Pertanyaan kedua, apakah benar ketika kita mendapat daging kurban bisa langsung dimasak tanpa dicuci terlebih dahulu, Abah? Apakah benar ketika kita mendapat daging kurban bisa langsung dimasak tanpa dicuci? Monggo. Nggih, Mas. Anu niki bagian kagem jalan saking Masjid Asy'ari niki jatah panjenengan. Wah, nggih Pak Tuwun, langsung masuk panci, plung. Klek. Wah, banyune durung. Wah, banyu. Bumbu blung tanpa dicuci. Wah, blebekan ngono tanpa tak iris. Ben marem kok. Stik jumbo. Ah, mosok ning kono stik sing kandel tepunge. Tak klenteki daging tipis wae iki. Ini kertas karton ini itu daging. Boleh tidak boleh? Kalau masalah boleh, bisa. Dibenarkan atau tidak? Lah lihat situasinya. Boleh, usahakanmu yang sing mangan ya kowe. Bisa. Apakah dibenarkan? Lah lihat situasinya. Kira-kira plastik daging sing tok tampa sangka masjid tadi lihat lho kok campur serintil ya resik ana sik ya ta dicuci dulu kan lihat gitu. Pada prinsipnya sekiranya loh dagingnya sudah bersih, ndak ada kecampuran kotoran, langsung diirisi, langsung dimasak, monggo ndak apa-apa. Karena memang banyak orang yang memasak itu tanpa dicuci. Sebab kalau dicuci kadang rasa manis dagingnya hilang. Itu. Asalkan memang kondisi dagingnya bersih, tidak berlumuran dengan darah atau tidak berlumuran dengan kotoran, monggo saja tidak apa-apa. Assalamualaikum, mohon doanya buat anak saya nama Satria dan dia mau menghadapi ujian sekolah. Mohon doanya semoga lancar dan sukses dalam mengerjakannya, Abah ya. Siapapun anak-anak kita, siapapun
yang sedang mau menempuh ujian atau sedang mau ujian atau yang akan ujian atau yang akan mendaftar sekolah atau yang akan ya intinya sedang dalam proses thalabul ilmi, mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan niatan baik kita dan anak-anak kita di dalam belajar, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Ta'ala. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, Ajeng Tanglet Abah, kenapa kita memboikot produk Israel? Orang Yahudi tidak terima Al-Quran mau dibakar sama Yahudi. Maksudnya gimana nggih? Kita harus diam aja apa tetap memboikot? Minta tolong dijelaskan. Iki janjine tekon mora. Ajeng Tanglet Abah, kenapa kita memboikot produk Israel? Orang Yahudi tidak terima Al-Quran mau dibakar sama Yahudi. Maksudnya gimana nggih? Kita harus diam aja apa tetap boikot? Minta tolong dijelaskan. Sampun kula terangke, Mas. Mboten nggih? Sampun kula terangke, Mas, nggih ngoten nggih. Nggih, pun. Nggih, pun. Di Indonesia ini ada beberapa orang pendukung Yahudi Nasrani, pendukung Yahudi kafir Bani Israel. Nek ketemu wong niku halal, pateni halal. Nek ketemu wong niku pateni halal. Secara syariat loh ya, secara syariat halal dibunuh. Saya bicara tentang syariat loh, bukan undang-undang Indonesia loh ya. Saya secara syariat mengatakan orang itu dibunuh halal. Aku nek ketemu tak pateni tenan. Ora urusan penjara yo wen. Nek aku lho, aku ora nyaranke kowe aja. Bukan untuk coba-coba ini. Nek nekat ya kowe urusanmu ngono wae. Wah aku yo ora iso menggak, wis ta? Ketok predang-predang ning sono pateni. Wah, tang gantung sik ya ta. Nggo contoh. Nah, halal ada beberapa orang di Indonesia ini. Wah, nyal dia tenan. Aku gosok. Nah, tenang. Wis, Anda niat berjuang itu sudah berpahala. Ya. Wis, dongake muga-muga entuk hidayah ngoten mawalah. Nek sajake menyen raisa entuk hidayah ya sedang ditumpes kalih Gusti Allah insyaallah. Allahu Akbar. Nggih, telas pertanyaan. Alhamdulillah, masyaallah. Rajama saya rahmatullah. Kali lagi pengumuman monggo yang mau ikut program kurban di Basecamp monggo segera mendaftar. Insyaallah mudah-mudahan Basecamp bisa nyembelih sapi seperti biasanya tahun-tahun sebelumnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad